Yo, balik nih channel era komputer. Di video kali ini saya akan memberitahu kalian gimana cara menghitung subnetting ya. Jadi hal yang perlu kalian ketahui dulu sebelum kalian belajar subnetting ini, yang kalian harus ketahui adalah kalian mengerti apa itu IP address gitu. Jadi kalian browsing aja dulu, nggak perlu tahu sepenuhnya sih. Cuman yang menurut saya IP address adalah suatu alamat untuk digunakan berkomunikasi. Ini menurut saya ya. Jadi kalau diibaratkan tuh, kalau di dunia nyata itu dia kan kalian punya rumah ya. Nah itu pasti ada alamatnya ya. Kalaupun nggak ada alamatnya gitu, contoh rumah tetangga gitu kan ya, ada alamat ya. Contoh ini nomor tetangga yang A ini ya, contohnya ya. Tetangga Ariel ini ya. Contohnya saya punya tetangga yaitu Ariel ya contohnya. Nah itu rumahnya ibaratnya nomor 1. Nah ada lagi nih saya punya teman Adimas ya. Nomor rumahnya itu nomor 2 kayak gitu. Jadi alamat rumah itu nggak mungkin sama ya, sama kayak IP. Jadi kalau IP-nya sama kan ya ntar bentrok kan ya. Jadi itu sih menurut saya gitu. Kalau IP address itu sebuah alamat gitu. Kan kalau di HP ataupun komputer-komputer itu kan ada IP address-nya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak sama ya kan. Oke kayak gitulah. Karena kalian sudah tahu IP address ya secara singkatnya, terus kalian harus tahu subnetting ini. Kalian baca aja ya. Subnetting adalah teknik memecah network atau jaringan komputer menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil, kayak gitu. Nah, itu. Terus yang harus kalian tahu ini ya. IP kelas A itu dimulai dari berapa, kelas B dimulai dari berapa, dan kelas C dimulai dari berapa. Jadi kelas A itu dia dimulai dari angka 1 sampai 127 ya. Terus yang B itu dari 128 sampai 191, 191. Terus yang kelas C ini dimulai dari 192 sampai 223 ya, kayak gitu. Tapi yang akan kita bahas ini, kita akan bahas slash 26, slash 27, slash 28, slash 29. Kayak gitu ya. Jadi nah ini kalian bisa lihat ya, kelas A itu ini ya, dari slash 9. Jadi slash 1 sampai 8 itu kayaknya nggak ada ya. Jadi dimulai dari slash 9, 10, 11. Nah ini dari 9 sampai 16 ya. Terus yang kelas B 17 sampai slash 24. Nah ini kelas C-nya slash 25 sampai slash 32. Jadi kita akan bahas yang slash 26, 27, 28, 29 ya. Nah kalau kalian sudah paham ini ya, yang kelas C ini, kita akan menghitung subnetting kelas C ini ya. Nanti kalian bisa menghitung yang slash 30, 31, 32 ataupun yang slash 25 kayak gitu. Nah ini kita akan bahas yang slash 26, 27, 28, 29. Nah IP-nya ini kayak gini ya. Ntar saya tulis dulu ya. 192, 168 titik X, sebenarnya X ini absen ya, ini absen saya ya. Terus titik 0 jadi slash 26 kayak gini. 193, 168, titik 22 titik ini sesuaikan aja yang ini ya dengan absen kalian ya. Titik 0 slash 27. 194 titik 168 titik 22 titik 0 slash 28. 195 titik 168 titik 22 titik 0 slash 29. Udah ya. Ini kan slash 26. Jadi ini saya salah, 195. Jadi yang sudah kalian lihat tadi ya, ini 192, 193, 194, 195. Jadi ini IP kelas C ya. Kita akan bahas yang subnetting kelas C ya ini. Saya gunakan dari 192 ya sampai 195. Jadi kalaupun kalian memakai IP, nah ini kan dari 192 sampai 223 ya. Ibarat kalian memakai IP kayak gini ya. Ibarat 223 222 deh titik 108 titik 22 titik 0 slash 30 ibaratkan. Nah ini kan dia termasuk IP, masih IP kelas C ya, karena kan dimulai dari 192 sampai 223. Jadi ini ya sama aja ya ngitungnya ya, kayak perhitungannya yang dihitung kan ini ya, yang belakangnya yang slash ini ya kan, kayak gitu sih. Ntar deh kalian akan paham deh.
Oke, terus yang harus kalian ketahui ini rumusnya ya. Saya nulisnya dari kanan sih, kanan di sini. Oke. Pertama 1 ya, 1 terus kalau gini ribet deh. Oke, dari sini aja. 128 terus 64 32 terus 16 8 4 2 1. Banyak kan nih. Kayak gini. Ini rumus yang harus kalian ketahui ya. 1 tambah 1 2 ya. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 8. Nah, 8 tambah 8 16. 16 tambah 16 32. 32 tambah 32 64. 64 tambah 64 128 kayak gitu. Coba kalian hitung sendiri, pasti kayak gini. Nah, ini rumusnya ya. Kalian harus hafal ataupun kalian harus mengerti tentang ini ya. Nah, ini saya sudah catat sebenarnya di atas ini ya. Nah, ntar ini digunakan untuk ngitung ntar ya. Jadi oke, langsung aja kita bahas yang /26 dulu ya. Ini IP-nya 192 ya. Oke, 192. Saya tulis IP-nya dulu ya. Saya tulis di bawah aja deh. Nah, ini di lembar baru ya. Saya tulis IP-nya dulu 192.168.22.0/26 kayak gini ya. Nah, jadi cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ini /26 ini jadikan biner ya. Jadikan biner. Jadi binernya angka 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, biner ini maksimalnya sampai 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini masih 8 ya. Kita tulis angka 1 sampai 26. Ini kan masih 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini ini kan ada 8 ya. 8 tambah 8 kan 16 ya. 16 tambah 8 lagi 24 ya. Ya, 24. Ini masih 24 ya, kurang 2 berarti ya kalau sampai di 26. Ini 24 ya. 25 26. Nah, udah ya. Ini sudah kita jadikan biner 26. Nah, sisanya ini jadi tambahkan angka 0. Kan biner kan ada 8 ya. Jadi sudah dipakai 2, jadi tinggal nambahin 6. 1 2 3 4 5 6 kayak gini ya. Udah ya. Nah, sekarang udah. Terus kalau angka 8 ini jadinya ini 255 kayak gini ya. Nah, jadinya 255 terus kasih titik. Nah, ini kan genap ya, jadi 8 ya. Kalau genap gini 255 dia. Semoga paham deh ya. Nah, ini kan genap ya, jadi 255 kayak gini. Nah, tinggal satu nih. Ini kan nggak lengkap ya, nggak 8 ya kan. Ada nolnya ya. Jadi dia nggak bisa dijadikan 255. Nah, ini kita harus hitung nih. Jadi kita bikin tabel ya di bawahnya. Kita bikin tabel. Kalian bisa lakukan ini di di buku tulis ya. Ini videonya akan agak panjang ya. Jadi ya memang kan kita hitungnya sampai /29 kan. Oke. Kita bikin tabelnya berapa ya? 8 terus 8. Nah, ini saya sudah bikin tabel ya. Oke, jadi rumusnya tadi kita pakai yang rumus yang ini 1 2 4 8 ini ya, 16 32 64 128. Jadi kita tulis di sini. Kalau kalian memakai buku tulis ya kalian tulis lah kayak gini ya. Oke, 128 terus 64 ya. 32 terus 16 8 4 2 1. Nah, kayak gini ya. Udah ya. Sama ya kayak yang tadi ya. Ini rumusnya ya. Kalian harus ingat ataupun harus hafal ya yang ini ya. Sebenarnya nggak usah diingat sih. Penambahan aja. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8 dan seterusnya ya. Kayak gitu. Nah, ini kan angka satunya kita lanjut. Ini kan angka satunya ada 2 ya. Kita tulis di sini. 1 terus 1.
Nah, sama kan kayak yang ini kan. Nah, sisanya juga sama, kita tulis 0. Ya kan? Kita tulis 0. Ini nolnya kan ada 6 ya. 0 0 0 0 0 0. Oke. Bentar, kebanyakan nih. Nah, udah. Ini kan ada apa namanya? Bentar, saya ke tengah dulu. Nah, ini kan 1 2 3 4 5 6. Nolnya kan ada 6 ya. Di sini juga sama ya, kayak gitulah. Ini pindahkan aja ke bawah sini, tabel sini ya. Udah ya. Sekarang kita tambahkan. Nah, ini kan penambahannya gimana gitu. Ini kan ada 2 ya, satunya ya. Jadi penambahannya adalah ini 128 ditambah 64. Oke. Jadi 128 ditambah 64 berapa nih hasilnya? Kalian hitung dulu lah. Nah, hasilnya 192 ya kan. Nah, udah nih. Udah, kita taruh di sini. Kan kita sudah nemu hasilnya ya. Kita taruh di sini 192. Jadi subnet masknya yang /26 itu 255.255.255.192. Udah nih. Ini udah clear ya. Kita sudah menemukan subnet mask. Jadi oke, IP 192. Saya taruh di mana ya? Nah, ini. Jadi subnet masknya yang kayak gini ya. Udah. Sekarang kita ke menemukan IP awal. Rumus awalnya IP awal ya. 2x ya. 2x ini saya taruh ke bawah. Ke atas ini. 2x ya. 2x terus 2x terus IP akhir 2y 2y. Nah, terus yang terakhir broadcast 256. Nah, 256 ini dari mana sih? Ini emang rumusnya kayak gini. Jadi 256. Nah, ini rumusnya ya, 2x, 2y, 256. Oke, kayak gitu. Terus 2x ini apa gitu? 2x ini dimana x ini adalah diambil dari angka 1 ini ya. Nah, angka satunya kan ada 2 ya. Jadi kita tulis nih 2 pangkat 2. Bentar, saya jadikan pangkat dulu. Udah ya, 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4 ya kan? 4. Nah, udah nih. Kita beralih ke yang y. 2y ini apa? Angka nolnya. Angka nolnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. Nah, kayak gini. 2 pangkat 6 berapa? 64 ya kan? 64. Berarti kita tulis 64. Jadi 2y ini ini ada penambahan 2y kurang 2. 2y kurang 2. Ntar. Kurang 2. Jadi ntar kalau udah nemu ya dikurang 2. Jadi 2 pangkat 6 berapa? 64 ya kan? 64. Dikurang 2 sama dengan 62 ya kan? 62 udah. Ini udah 256 ini dikurang subnet mask. Nah, subnet masknya berapa nih? 192 ini dikurang ini. Yang terakhir, subnet mask terakhir ini. Jadi 256 dikurang 192. 192. 256 dikurang 192 berapa? 256 dikurang 192. 64 ya kan? Tulis nih 64 sama hasilnya 64 kayak gini. Udah nih. Sekarang kita tinggal bikin tabel ya. Tabel untuk menemukan IP valid. Semoga kalian ngerti ya. Jadi kayak gini, kita bikin tabel. Jadi sebelum bikin tabel kan harus ngerti dulu nih. Kita kan udah nemuin ya IP awal, IP akhir, dan broadcast. Kita tulis nih, untuk membuat tabel kita harus tulis 0 ya. 0 ini dari mana? Dari ini. Dari ini ya kan. Kan pastinya dimulai dari 0 ya kan. Terus kasih koma ya. 64 ini diambil dari mana? Nah, ntar kalau /27 itu kan ada lagi ya hasilnya broadcast ini. Pengurangan dari broadcast ini ditulis di sini. Nah, ini 64.
Terus penambahan 64 tambah 64 berapa nih? 128 ya kan. Terus 128 ditambah 64 lagi, pokoknya penambahannya dari sini nih ya, 192. Nah, pokoknya perhitungannya mentok di subtract mas ini. Jadi nggak akan lebih. Kalau lebih kalian salah ngitungnya. Nah, ini kita buat tabel. Jadi tabelnya 4 1 2 3 4. Ini kan ada 4 angka ya. Kita buat tabel 4. Saya buat tabel dulu 4 ya kan. 4 kayak gini. Udah. Nah, kita tulis IP-nya. IP-nya dari mana? Dari ini. Dimulai dari 192.0, 192, 168.22.0. Nah, ini kebesaran nih nomornya. Ntar saya kecilkan dulu di angka 20 deh. Di angka 20. Oh, udah nih. 192, 168.22.0. Lagi 192.168.22. Ini kok besar semua anjir. 92 udahlah, ntar nanti saya aju. 22.64. Nah, dari sini ya teman-teman, dari sini. Nah, kita bikin lagi di sebelahnya ini. Ya ini terakhirnya 128, terus kita bikin lagi di sini terakhirnya 192 kayak gitu. 192.168.22.128. 192.168.22.192. Ini saya kecilkan dulu ya biar nggak bingung. Di angka 20 kelebihan, di angka 18. Nah, udah ya kayak gini. Nah, ini yang atas yang perlu kalian ingat, yang atas ini ya, ditambah 1, yang tengah dikurang 2 ya, kayak ini ya kan. Nah, terus yang bawah dikurang 1 kayak gitu. Jadi kayak gini, 192.168.22.0. Titik 1 kan penambahan 1 ya yang tadi atas. Nah, yang atas ini yang kalian harus ingat, ditambah 1, yang bawah dikurang 2, yang tengah dikurang 2, yang bawah dikurang 1. Jadi yang atas ditambah 1, yang tengah dikurang 2, yang bawah dikurang 1. Kita tulis nih 192.168.22.65 ditambah 1 kan ya. 192.168.22.129. 192.168.22.193. Udah ya. Ini saya kecilkan dulu. Nah, udah ya, kayak gini. Jadi yang bawah ini pengurangan dikurang 2 ya. Jadi kita tulis 18. 192 168 22 titik dikurangnya bukan dari sini, ntar min lagi. Ini dari ini kanan ke bawah sini, dari ke sini ke sini kayak gitu. Nah, ini kan nggak ada pengurangannya. Ini pengurangannya dari 256 ini kayak gitu. Ntar saya jelasin. Jadi 64 dikurang 2 jadi sisa 62 ya. Terus yang ini 128 dikurang 2 126. Saya tulis dulu IP-nya. 192 168.22.128 kurang 2 126 ya. 192.168.22.192 dikurang 2 berarti 190 ya. 190. Udah nih. Nah, ini pengurangan ini nih, kan dia nggak ada ya, kan miring ya kan, nggak ada. Jadi kita kurangi dari 256. 256 dikurang 2 berarti 254. 192.168.22.254. Nah, sekarang yang ini nih, saya kecilkan dulu biar kalian nggak bingung. Kecilkan dulu 18. Udah. Sekarang pengurangan ini seperti yang saya bilang tadi ya, yang bawah sendiri itu dikurang 1. Jadi 192.168.22.63 ya kan, dikurang 1. 192.168.22.127 ya kan, dikurang 1. 192.168.22.191 kayak gini. Terus yang terakhir
ya sama juga 256 dikurang 1 berarti 192.168.22.255 kayak gini. Nah ini, jadi ini sudah selesai teman-teman. Jadi IP validnya, ntar IP validnya ini 129 sama sampai 190. IP validnya IP valid 129 sampai 190 dari sini. Ntar kalau ngitung yang /27 juga sama ya. Jadi di sini nih, di ini hampir terakhir ya, bukan yang terakhir di sini, bukan di sini ya kan. Oke, kita sudah menemukan yang /26. Untuk menghitung /26 aja udah 20 menit anjir. Oke, saya lanjut atau gimana ya? Ntar kelamaan lagi menghitung /26 kayak gini. Saya pause dulu aja ya. Saya bikinkan video terpisah untuk menghitung ini ya. Oke, saya off ya. Kita ulas kembali aja deh biar kalian paham ya. Jadi kalian harus ngerti yang namanya ini adalah rumusnya ya. Nah ini kan kita menghitung yang /26 ini pakai IP yang 192 ya kan. Sebenarnya kalau kalian pakai IP 196 contohnya ya, ya sama aja ngitungnya, kan kita ngitungnya /26 ya kan, kayak gitu. Tinggal ubah aja, kalau ini ubah di sini 196 semua ya kan, sama aja perhitungannya kan, kita ngitung /26. Nah cara menemukan subnet mask ya ini ya, 26 ini dijadikan biner. Ini 8 tambah 8 kan 16 ya, tambah 8 lagi 24, 25, 26. Nah ini, jadi 255, 255, 255. Nah cara ngitung ininya pakai rumus yang tadi ya kan, taruh yang di sini, yang paling kiri ini. Nah ada 2 ya kan, sama, terus sisanya 0. Nah ini 128 ditambah 64. Nah kalau /27 kan ntar ada 3 ya satunya ya. Nah ini 1, jadi ini perumpamaan nanti aja ya, /27 berarti ada 3 ya. Nah kan ini 24 ya, yang ini 24, 25, 26 berarti ditambah 1 ya kan, 27 berarti kayak gitu. 27 berarti kalau ini yang 27 ya, jadi 128 tambah 64 tambah 32 kayak gitu. Ini saya balikin yang ke 0 ya, balik ke 0 aja. Nah ini hasilnya 192 pertambahan 128 tambah 64, ini 18 tambah 64 192. Nah ini tulis di sini 192. Subnet masknya sudah ditemukan. Sekarang ini rumusnya 2x ya kan, 2x yang mana x adalah angka 1 ya di biner ini. Di biner ini ya kan, di biner terakhir. Nah berarti 2 pangkat 2 ini emang rumusnya ya, 2 berarti satunya kan ada 2 ya, jadi 2 pangkat 2 4. Nah ini yang kedua ini 2y kurang 2 rumusnya. 2 dimana y adalah angka 0, angka 0 nya kan ada 6, jadi 2 pangkat 6, 64 dikurang 2, jadi hasilnya 62. Jadi sekarang yang broadcast ini 256 dikurang subnet masknya kan 192 ya, jadi pengurangan, jadi sama hasilnya 64. Jadi kayak gitu. Cara mencari ininya gimana? Ini kan dibuat untuk menentukan tabel ya. Jadi kan 0 ini ya ini dari IP ini 0 ya kan, pasti dimulai dari 0. Terus 64 ini ngambilnya dari sini, jadi penambahan ini hasil broadcast ini ya kan. 64 tambah 64 128 tambah 64 192. Udah kayak gitu sih. Terus kalian bikin tabel kayak gini, yang atas ditambah 1, yang bawah dikurang 2 ya, miring kayak gini. Yang tengah dikurang 2 miring kayak gini. Terus yang bawah dikurang 1. Nah cara nemuin IP validnya yang ini, sebelum tabel terakhir ini ya, bukan seperti itu sih. Ya sebelum tabel terakhir ini ya kan. Ntar kalau /27 kan tabelnya ada lebih banyak lagi kan ya, kayak gitu. Nah ini IP validnya 129 sampai 190 kayak gitu.